Puji Tuhan, kembali lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan berada di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, saudara yang berkati, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul kepada kita bahwa iman yang tak tergoyahkan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang berkati, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dalam ayat ini sangat berat dalam kehidupan kita. Dalam keadaan pencobaan, dalam keadaan masalah, kita anggap suatu kebahagiaan. Tapi kita lanjut ke dalam ayat yang ketiga, ini jawabannya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kenapa kita harus menganggap kebahagiaan ketika kita jatuh di dalam berbagai percobaan? Supaya iman kita, supaya ketekunan kita akan semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita akan bertumbuh, di mana iman kita kepada Tuhan terus bertumbuh di dalamnya. Jadi saudara yang diberkati, terkadang kita sering mengalami masalah, pencobaan dalam kehidupan kita. Terkadang kita menyalahkan Tuhan. Terkadang kita meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam ayat ini berkata, anggaplah suatu kebahagiaan. Ini berat ayat ini. Tetapi ketika kita terus mempertahankan iman kita, terus bertekun di dalam Tuhan, ada janji-janji Tuhan terus datang dalam kehidupan kita. Ada janji-janji Tuhan. Dilanjutkan di ayat yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ketika kita terus bertekun di dalam Tuhan, iman kita akan semakin matang di dalam Tuhan. Semakin bagus, semakin bertingkat di dalam Tuhan. Jadi saudara yang diberkati, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menjauh kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, kita tahu bahwa masalah itu pasti ada dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Ada satu kisah di dalam bagaimana Ayub, dia mengalami yang namanya suatu pencobaan. Kalau kita perhatikan, dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan harta, dia kehilangan anaknya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Ayub pasal 1, Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, begini bunyi firman Tuhan. Sebab maka berdirilah Ayub, lalu ia mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang juga aku akan kembali di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di sini kita tahu bahwa Ayub ketika dia kehilangan segala, kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, bagaimana dia kehilangan anaknya. Diberitahukan kepada dia kehilangan anaknya, dia kehilangan harta yang dia miliki. Tetapi Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Jadi saudara ini berkati. Tapi kenapa Ayub sebegitunya dia pertahankan imannya di dalam Tuhan? Dia tahu bahwa Tuhan sanggup memampukan kehidupannya. Tuhan sanggup memulihkan kehidupannya. Kalau kita perhatikan di dalam Ayub yang kedua, ayat 42 ayatnya kedua. Ini ya Ayub pegang. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu yang membuat Ayub mempertahankan imannya. Meskipun di dalam keadaan pun dia kehilangan segalanya, tetapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dilanjutkan di dalam ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepadanya Ayub 2 kali lipat dari segala yang dia punya dahulu. Jadi saudara ini berkati,
Terkadang kita mengalami suatu masalah datang dalam kehidupan kita. Kita kehilangan pekerjaan, keluarga kita berantakan, anak-anak kita melawan kepada kita, keluarga kita saling bermusuhan. Kita kehilangan harta, kita nggak punya pekerjaan. Terkadang itu yang membuat kita semakin menjauh kepada Tuhan. Jadi saudara ini berkati dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau katakan bahwa jangan kita pernah salahkan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita menjauh kepada Tuhan. Terkadang kita berpikir bahwa pencobaan itu berasal dari Tuhan. Tidak. Pencobaan itu adalah berasal dari si jahat. Biar iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mau katakan ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, kita hidup dalam pencobaan, kita dalam keadaan masalah, kita adalah orang-orang gagal kita adalah orang-orang yang gagal di dalam Tuhan, yang akan menikmati janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi terus pertahankan iman kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika kita terus bertekun di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, walaupun di dalam keadaan masalah, walaupun dia dalam keadaan kesulitan, terus bersuka cita di dalam Tuhan. Karena ada janji-janji Tuhan yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudari berkati. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sebagai ayat penutup di dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima, begini bunyi firman Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5, begini bunyi firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga di dalam kesengsara kita. Karena kita tahu bahwa kesengsara itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan kita. Jadi saudara diberkati, teruslah berharap di dalam Tuhan, walaupun dia dalam keadaan masalah, walaupun di dalam keadaan kesulitan, terus pertahankan iman kita di dalam Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan